البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Lari-lari alamatnya. Baik. Masih di muka surat 26. Wa misaluhu jawaban lima yutawahhamu annahu mahdzur. Kita tahu bahwasanya hukum asal perintah adalah wajib. Tapi kata beliau terkadang perintah itu justru mubah. Bila itu terjadi apabila datangnya adalah setelah larangan. Baik, ini pembahasan secara sederhananya. Datang setelah larangan maka perintah itu adalah untuk mubah. Walaupun yang betul tidak demikian, tapi apa? Kembali ke hukum asal. Kalau hukum asalnya sebelum larangan memang mubah, maka setelah larangan lalu ada perintah, maka ini mubah. Kalau hukum asalnya adalah wajib, lalu ada larangan, kemudian ada perintah, berarti hukumnya jadi apa? Perintah tadi jadi wajib. Seperti apa itu? Seperti masalah wanita yang haid dilarang untuk sholat. Apakah setelah dia haidnya itu bersih, lalu dia mandi, lalu diperintah sholat, berarti perintah tadi jadi mubah? Enggak, perintahnya wajib. Kenapa? Karena sebelum dia haid memang apa? Hukum sholat adalah wajib. Demikian pula puasanya wanita yang haid. Jadi lihat, hukum sebelum dia terlarang itu apa? Nah, kalau masalah berburu, masalah berniaga, memang sebelum adanya larangan memang dia mubah. Maka ketika ada perintah, berarti kembali kepada hukum mubah. Baik. Nah, sekarang pola yang kedua, apabila perintah tadi datang setelah perkara yang disangka dia itu terlarang. Tidak ada dalil yang melarang, tapi ada persangkaan bahwasanya ini terlarang. Ternyata ada perintah, berarti ini mubah. Contohnya apa? Demikian pula seperti yang tadi, kalau hukum asalnya mustahab ya mustahab, hukum asalnya wajib ya wajib. Contohnya apa? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam if'al la haraj. Kerjakan saja, ini tidak berdosa. Fi jawabi man sa'aluhu fi hajjatil wada. Di dalam jawaban beliau kepada orang-orang yang bertanya pada beliau pada waktu haji wada tahun 10 Hijriah itu, an taqdimi af'alil hajj, tentang mendahulukan beberapa amalan haji allati tuf'alu yaumal id, yang dikerjakan pada hari raya, ba'daha ala ba'd, sebagiannya sebelum sebagian yang lain. Karena sebagian sahabat datang mengatakan lam as'ur fala armi hatta atahallal hatta anhar. Saya tidak menyadari, saya ini tidak melempar sehingga saya menyembelih. Yang betul apa? Lempar dulu baru menyembelih. Tapi saya menyembelih dulu dan saya belum melempar jumrah. Rasulullah mengatakan if'al wala haraj, kerjakan saja, itu tidak mengapa. Baik. Nah, ini masuk dalam contoh ini. Kenapa? Boleh jadi ketika di dalam manasik haji atau ya manasik haji itu Rasulullah telah mensyariatkan pola urutannya apa itu? Ra, nun dan ha. Ramyu yaitu lempar jumrah, nun kemudian nahar menyembelih, ha yaitu apa? Halak, tahallul yaitu mencukur rambut sebagai bentuk tahallul. Urutannya adalah demikian. Maka ketika sahabat itu langsung melompat kepada amalan kedua, boleh jadi dia menyangka, oh ini jangan-jangan jadi tidak sah, jangan-jangan terlarang. Kemudian Rasulullah mengatakan if'al. Ini fi'il amr, tapi maksudnya adalah boleh, tidak mengapa, dibalik pun tidak mengapa. Baik, menunjukkan apa? Ra, nun dan hak tadi ini mustahab, tidak sampai wajib. Urut-urutannya itu tidak mengapa. Baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya semata-mata meninggalkan apa yang mustahab itu tidak berubah jadi makruh. Jadi jangan langsung dibuat kebalikan. Meninggalkan yang mustahab berarti makruh. Contoh mustahab apa itu? Sholat di dalam masjid dengan memakai slipper, memakai alas kaki. Kalau tidak demikian berarti makruh. Bukan demikian. Tapi apa? Ini meninggalkan sesuatu yang sunnah, sesuatu yang sunnahnya adalah mustahab. Berarti apa? Dia tidak dapat pahala, tapi juga tidak tercela. Demikian pula orang yang dia sholat dalam keadaan tidak bersiwak.
Ini meninggalkan sunnah, tapi sunnah yang bagaimana? Sunnah yang mustahabah. Apakah dia jadi makruh sholatnya itu? Tidak demikian. Karena ini sekedar mubah. Mubah bagaimana? Yaitu mubah untuk meninggalkannya. Dia nggak dapat pahala, tapi tidak sampai tercela. Jadi sekedar meninggalkan apa yang mustahab, ini tidak dihukumi apa? Berarti dia jatuh kepada yang makruh. Dan ini dibahas dalam usul fikih. Tayyib. Seperti dalam masalah tadi, tidak kemudian sahabat ini jadi terkena kemakruhan. Nggak apa-apa. Cuma apa? Kalau ingin pahala lebih besar, maka urutannya adalah ramyu, kemudian nahrun, kemudian apa? Baru halak. Kemudian yang ketiga, at-tahdid. Terkadang perintah itu bukan bersifat wajib, bukan bersifat mustahab, bukan bersifat mubah, bahkan apa? Ancaman justru. Malah justru menakutkan, harus dijauhi walaupun dohirnya adalah perintah. Contohnya apa? Kaqaulihi ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Kerjakan apa saja yang kalian maui, apa saja yang kalian maukan. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian perbuat. Apakah ketika ada ucapan macam ini justru orang berarti berlomba-lomba melakukan syahwat-syahwatnya dan hawa nafsunya? Tidak, ini adalah ancaman. Baik, jadi bukan kita diwajibkan untuk melakukan apa yang menjadi hawa nafsu kita atau mustahab atau mubah, bahkan ini adalah ancaman. Allah melihat apa yang kalian perbuat dan nanti dia akan menuntut tanggung jawab atas perbuatan kalian tadi. Tayyib, seperti dalam hadis di Arba'in Nawawiyah itu, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'. Sesungguhnya termasuk yang didapatkan oleh manusia dari ucapan kenabian yang dulu adalah jika engkau tidak malu, maka kerjakan apapun yang engkau inginkan. Faf'al, ini fi'il amr. Apakah maksudnya diwajibkan untuk melakukan maksiat-maksiat? Bukan. Justru apa? Ini polanya ancaman, yaitu ini haram. Cuma apa? Dia adalah polanya ancaman. Bukan malah jadi wajib. Diancam untuk apa? Untuk menghindar, bukan malah untuk mengerjakan. Contoh yang lain, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidz-dzalimina nara. Ahata bihim suradiquha. Baik, dalam ayat Al-Kahfi, di sini apa? Allah Ta'ala berfirman setelah mengatakan apa itu? Al-haqqu mir rabbikum. Al-haqqu mir rabbik, sesungguhnya kebenaran itu adalah datang dari Rabbmu. Maka barang siapa menginginkan untuk beriman, sila dia beriman. Barang siapa menginginkan untuk kufur, sila dia kufur. Sesungguhnya kami telah mempersiapkan bagi orang-orang yang zalim tadi api neraka yang gejolaknya itu mengepung mereka. Jadi di sini walaupun polanya pola perintah, mana perintah tadi? Fal yu'min, fi'il mudhari bergabung dengan lamul amr. Apakah ini wajib? Enggak. Sekarang qarinah menunjukkan dia bukan wajib, bukan mustahab, bukan mubah, tapi ini adalah ancaman. Berarti apa? Haram. Demikian pula apa? Fal yakfur, bukan maksudnya adalah yaitu apa? Ini pilihan untuk berisi ancaman. Sila dia beriman, sila dia kufur. Bukan maksudnya perintah untuk kufur dan bahkan wajib kafir, bukan. Tapi ini ancaman. Buktinya apa? Allah menamakan orang yang memilih kekufuran ini sebagai orang yang zalim. Dan mengancam dengan apa? Api neraka yang mengepung mereka. Berarti ini bukan perintah untuk kufur, tapi ini adalah ancaman. Bagi siapa kafir, maka dia akan dibakar dalam neraka. Berarti ini tahulah kita, memang hukum itu sesuai dohirnya, tapi dohir harus dipahami dengan apa? Qarinah-qarinah yang Allah sertakan di situ, agar kita tahu apa yang Allah inginkan di situ. Karena sebagaimana kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Qawaidul Musla, yaitu apa? Syarah Qawaidul Musla, adz-dzawahir takhtalif bi ikhtilafil qara'in. Dohir-dohir lahiriah dari suatu dalil atau suatu ucapan itu berbeza-beza sesuai dengan perbezaan qarinah, faktor penyerta. Baik. Memang kita harus ikut dohir, tapi lihat dohir yang macam apa. Lihat qarinah yang Allah tampilkan di sebelum kalimat atau di setelah kalimat itu dan sebagainya. Sebagaimana inilah yang dijelaskan oleh imam kita Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah di dalam kitab beliau Raddu ala Zanadiqati wal Jahmiyah. Ikut dohir, tapi dohir itu lihat
sawabik dan lawahiknya. Kalimat sebelumnya macam apa, kalimat setelahnya macam apa. Tayyib qal fa dzakarul wa'ida ba'dal amril fa dzikrul wa'idi ba'dal amril madhkur dalilun ala annahu litahdid. Maka penyebutan ancaman setelah perintah tadi, perintah yang disebutkan tadi, ini sebagai dalil bahwasanya perintah tadi adalah sebagai hardikan, sebagai ancaman, bukan untuk mewajibkan. Tayyib. Wa yakhrujul amru anil fauriyati ila tarahi. Terkadang perintah itu keluar dari yang bersifat segera menjadi apa? Bersifat penundaan, yaitu boleh diakhirkan. Kembali kemana? Kembali ke qarinah lagi. Tayyib. Pembahasannya dan contohnya di masa yang akan datang insya Allah wallahu a'lam.